Semua manusia tentu mempunyai cita-cita, impian, target, tujuan, dan tentu saja harapan. Semua impian dan cita-cita itu tentu saja hasilnya berbeda-beda. Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang tidak sesuai, malah ada yang tidak memimpikannya tetapi ia mendapatkannya. Semua hasil ada yang sesuai proses, atau malah meleset sama sekali. Walaupun dalam berproses kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kadang hasil tidak seperti yang kita inginkan. Ini semua tergantung bagaimana hati kita menerima hasil itu, bagaimana kebesaran hati kita. Apabila harus menerima hasil yang kurang memuaskan, semua impian, cita-cita, dan harapan tetap harus kita miliki. Meski harus jatuh berkali-kali, kecewa berkali-kali, atau bahkan mematahkan semangat kita untuk berjuang dan berusaha. Bagai kata bijak, doa dan ikhtiar adalah milik kita sebagai manusia, tetapi hasil adalah milik Allah, sosok Sang Terpingit. Sama juga seperti kita manusia pada umumnya, ia juga mempunyai cita-cita dan impiannya sendiri. Ia juga masih memiliki keinginan dan impian untuk dapat membahagiakan orang-orang terdekatnya dan orang-orang di sekelilingnya. Impiannya sangat besar untuk kesejahteraan orang banyak. Dia ingin kesejahteraan yang merata bagi orang-orang di sekitarnya, terlebih keluarganya. Impiannya yang selalu membuatnya bersemangat. Ia ingin membahagiakan orang-orang terdekatnya. Ia tidak ingin melihat orang-orang sekitarnya kesusahan dan hidup dalam kekurangan. Sebetulnya Sang Terpingit bisa saja mengepakkan sayapnya untuk bangkit dan mewujudkan cita-cita dan impiannya yang selama ini terus membayanginya. Tetapi ia belum dapat izin untuk meraih semua impiannya, karena ia sering kali diberi tanda untuk tetap diam di tempatnya dan tetap bertirakat sesuai petunjuk yang ia dapatkan. Kalaupun ia berusaha untuk tetap memaksa berkegiatan, pasti ada saja rintangannya sehingga apa yang ia lakukan atau kerjakan selalu gagal dan gagal. Tentu saja dengan semua itu membuat Sang Terpingit menjadi sedih. Tetapi kesadaran akan tuntutan tetap bertirakat akhirnya ia terima. Ia harus tetap bertirakat dan tetap memantau situasi dan kejadian-kejadian di berbagai pelosok Nusantara, ataupun dunia dari tempatnya kini berada. Walau terkadang ia sebagai manusia ingin berontak, tetapi semakin ada keinginan untuk berontak, maka hal-hal yang di luar nalar pun kerap terjadi. Maka disinilah ia sadar bahwa untuk sementara inilah jalannya harus ia tempuh, mau tidak mau, terima tidak terima. Inilah dilema hidup seorang yang terpingit, karena segala sesuatunya tidak bebas seperti manusia pada umumnya. Di balik cita-cita dan impian yang harus ia wujudkan, tidak dapat ia lakukan sesuai kehendaknya sendiri, karena apapun yang akan ia lakukan tentu selalu ada petunjuk-petunjuk melalui hal-hal lain yang diterimanya. Walau hidupnya tidak sebebas manusia yang lainnya karena terpingit dan tirakat-tirakatnya, tetapi ia tetap tabah menjalaninya. Ia tetap terdiam di tempat di dalam terpingitnya. Ia terus mempelajari berbagai macam ilmu dan teori-teori yang dapat meningkatkan pengetahuannya tentang segala hal. Menjadi Sang Terpingit tidaklah seindah yang digambarkan orang-orang. Banyak sekali dilema yang harus ia hadapi. Ia harus menunda dulu segala impian-impian yang harus diraihnya. Sampai kapan ia harus terpingit wallahu-alam? Tiada yang tahu sampai kapan. Ia hanya harus menjalani semua dengan legowo penuh kepasrahan, walau terkadang jiwanya bergejolak ingin berontak dan menolak. Tetapi akhirnya ia harus terima dan jalani. Keadaan di dalam tirakatnya tidak bisa dibayangkan seperti tirakat orang lain pada umumnya, tetapi karena Sang Terpingit telah sadar betul tujuan dari keterpingitannya itu,
bahwa suatu saat ia hanya ingin mencapai satu impian yang sangat tidak biasa, yaitu pulang ke rumahnya yang sesungguhnya, dan bersama keluarganya yang sesungguhnya, yang tidak ada di dunia ini, dan untuk mencapai itu ia harus menuntaskan semua tugas-tugasnya baik yang selama terpingit, dan juga bila mana nantinya telah dimunculkan. Inilah yang menyebabkan ia begitu dilematis. Perjalanannya sangatlah di luar nalar, tetapi harus tetap pandai bersyukur, dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.